Sehat semua ibu bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu istimewaan daripada Masjid Quba? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tatahhara," barang siapa yang dalam keadaan bersuci. Makanya dari kemarin saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu agar dalam keadaan berwudhu dari hotel. Karena bedanya Masjid Quba dengan masjid yang lain, pertama kita harus punya wudhu dari hotel. Yang kedua, sholat 2 rakaat di sana yang terhitung sama hanya dengan melaksanakan ibadah umrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumah, bersuci dalam artian mempunyai wudhu, pergi ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama hanya dengan melaksanakan ibadah umrah yang sempurna. Dikasih hadiah 3 hadiahnya. Yang pertama akan dikasih hadiah uang sehingga kamu jadi orang kaya di kota Mekah. Yang kedua akan dikasih hadiah perempuan sehingga kamu bisa nikahi di kota Mekah ini. Yang ketiga, kamu akan dikasih hadiah kedudukan sehingga kamu jadi orang nomor 1 di kota Mekah. Akan tapi tidak, kata Nabi Muhammad, saya menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril dan saya sampaikan kepada penduduk kota Mekah ini. Di sanalah orang-orang kafir Quraisy semakin marah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf potong karena di kota Mekah dan Madinah setelah haji kemarin bangunan-bangunan lama dibongkar untuk dibangun lagi yang baru. Karena kata raja yang ada di Saudi, raja yang sekarang tahun 2030 Saudi ini harus modern. Makanya banyak di dinding-dinding tulisan 2030. Nah, nantinya pada tahun 2030 katanya Udah inilah ya. termasuk nanti Bapak Ibu ketika di kota Mekah nanti Masjidil Haram masih berantakan, belum selesai banyak pembangunan masih. Karena dari setelah corona Saudi ini kejar target untuk bangunan hotel-hotel yang lama dibongkar, Masjidil Haram termasuk Masjidil Nabawi akan diperluas juga nanti. Sekarang sudah mulai jalan yang ketika menghadap ke Ka'bah itu sebelah kirinya sudah ada pembangunan. Ibu bapak, terima kasih para tamu Allah dan para tamu Rasulullah. Masjid Bilal, masjidnya Sayyidina Bilal bin Rabah, salah satu budak hitam yang sangat kaya. Ya Rasulullah, setiap selesai ngambil wudhu, saya melaksanakan sholat sunnah wudhu. Salah satu masjid yang tidak sama dengan yang lain. Keistimewaan daripada Masjid Quba ini Bapak Ibu, man tatahhara, barang siapa yang bersuci dari rumah, bersuci dalam artian sudah dalam keadaan berwudhu dari rumah pergi ke Masjid Quba itu. Nah, Allah Maha Pemurah. Karena silakan yang sempurna Datang ke sini. berbondong-bondong rame-rame semua untuk melaksanakan sholat di masjid tersebut. Pahalanya luar biasa. Kita tidak usah berkata ihram, kita tidak usah melaksanakan tawaf, kita tidak usah melaksanakan Alhamdulillah, kita udah selesai di Masjid Quba. Kita mau lanjut kita mau ke mana sih? Uhud. Kita mau ke Jabal Uhud ya. Mau ke Jabal Uhud guys.
ke Jabal Uhud. Kan waktunya cuma 20 menit. Kilometer, salah satu gunung yang ada di dunia yang nantinya ada di surga. Mudah-mudahan kita tidak cuma melihatnya di dunia, mudah-mudahan nanti kita melihatnya di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal Alamin. Di Jabal Uhud inilah Bapak Ibu adalah juga tempat terjadinya peperangan antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Sebelum terjadi peperangan, Nabi Muhammad mengutus, memerintahkan kepada 60 tentara pemanah. Nabi Muhammad berpesan, biar gimana pun juga nanti masih semangat Bapak Ibu. Semangat. Alhamdulillah kita sudah berziarah ke para syuhada Uhud, sudah kita mendatangi Jabal Uhud. Mudah-mudahan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ini Bapak Ibu, perjalanan kita ini akan menuju ke Masjid Kiblatain. Di depan, di sebelah kanan ada masjid yang 2 minara. Itulah Bapak Ibu yang dinamakan Masjid Kiblatain. Dinamakan Masjid Kiblatain. Nah ini depan kita. Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai 2 kiblat. Gimana kok masjid mempunyai 2 kiblat? Dulu Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad hijrah menuju ke kota Madinah, di kota Madinah ini kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sering Nabi Muhammad berdoa memohon kepada Allah ketika berdoa menghadapnya ke atas langit di dalam sejarah, karena rindu ke tempat kelahirannya, rindu ke kota Mekah. Suatu saat Nabi Muhammad melaksanakan sholat zuhur di masjid tersebut. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, karena dari awal masjid itu menghadapnya ke Baitul Maqdis. Rakaat yang ketiga diperintahkan oleh Allah, "Qad nara taqalluba wajhaka satral Masjidil Haram." Kiblatnya diperintahkan oleh Allah untuk balik arah menghadap ke kota Makkah, yaitu menghadap ke Ka'bah. Nah, sejak itulah Bapak Ibu, seluruh umat Islam ketika melaksanakan sholat maka kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Makkah, yang insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat, besok kita akan melaksanakan tawaf di Ka'bah tersebut. Dan Bapak Ibu, sejak itu Nabi Muhammad merasa bangga, bahagia, karena ketika Nabi Muhammad berdoa, ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat, menghadapnya ke tempat kelahirannya, yaitu ke kota Mekah Mukarramah. Dan banyak Bapak Ibu yang orang-orang luar heran ketika melihat umat Islam sholat tiba-tiba rapi saja. Kota Mekah besok Bapak Ibu mungkin bisa lihat di TV, ketika sholat tiba-tiba rapi kayak cincin, karena cuman agama kita atau agama Islam ketika melaksanakan sholat yang ada arah. Ka'bah itu di Mekah besok Bapak Ibu, bukan tempat kita sembah. Arah ketika melaksanakan sholat maka kiblatnya menghadap ke Ka'bah tersebut. Makanya kalau di Mekah nanti Bapak Ibu bisa sholat di depannya imam, nggak ada masalah. Kenapa? Karena Ka'bahnya di tengah, imamnya di sini, makmumnya di sini. Karena Ka'bah itu ada di kota Mekah dan di depannya. Nah, jadi ketika sholat besok, ketika tawaf misalnya, tidak harus cari di belakangnya imam, karena arah kiblatnya itu ada di tengah. Kita akan menuju ke Masjid Sab'ah Masajid, 7 masjid yang sekarang sudah dijadikan satu masjid. Masjid itu Bapak Ibu yang 7 adalah posko kemenangan di waktu peperangan Parit, peperangan Khandaq di kota Madinah ini
diserang oleh orang kafir Quraisy yang datangnya dari kota Mekah. Akhirnya ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini pedagang, datang ke kota Madinah untuk berdagang. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, gimana kalau kita kali parit yang sangat dalam, yang sangat luas? Apa tujuannya?" Kata Rasulullah, tujuannya biar umat orang kafir Quraisy tidak bisa menyeberang. Akhirnya di kali parit yang sangat luas di depan kita ini, di depan, di sebelah kiri ada musola kecil. Itulah Bapak Ibu yang dinamakan Masjid Fattah. Di depan lagi ada Masjid Ali. Ada di sebelah kanan ada masjid kecil, Masjid Fatimah Zahra, Masjid Ali. 7 posko kemenangan. Di sanalah para sahabat siaga dulu setelah di kali parit yang sangat dalam. Di sebelah kanan kita, di sebelah kanan ini ada Masjid Fattah. Di sanalah doa Rasulullah diijab oleh Allah. Pertama, Rasulullah meminta agar dikasih kemenangan peperangan yang ada di peperangan Khandaq ini. Yang kedua, di sanalah Rasulullah minta keberkahan. Medina, Medina, Medina pun Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina pun Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina, oh, oh, Medina, Medina. I'll wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina,